Halo Pak Andre, apa kabar? Alhamdulillah, Pak TB, baik. Gimana rencananya hari ini? Eh, Katanya akan ini ya, akan coaching. Mohon kita akan coaching dengan Pak Hendra, Pak. Hmm, Ya. ya. Yang ini untuk rubrik penilaian coaching itu Pak Andre sudah didiskusikan. Oke, Pak. Mohon saya kira untuk rubrik penilaiannya lebih ke ini ya, Tirta, Ya, terus ya Tirta ya mengenai tujuan, nanti bulan itu. menanyakan tujuan coaching, menanyakan tujuan Pak Hendra nanti, terus mengidentifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada kompetensi coach, dan selanjutnya rencana aksi memberikan pertanyaan juga pada coach untuk mendalami lagi pertanyaan-pertanyaan yang mendalami lagi untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang Ya, selanjutnya adalah tentang tanggung jawabnya. Jadi saya memberikan pertanyaan juga kepada coach tentang nanti aksi nyatanya seperti apa untuk menyelesaikan masalah. dari proses nanti ketika coaching dengan Pak Hendra, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Andre? Kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan dulu, Pak. Nah, itu Ya, kan awal dari sebuah coaching ya, yang harus handal kita melakukan coaching. jadi nanti yang lebih fokus observasi kita di bagian itu mungkin Pak Andre, Betul. Di bagian apa teh? Di bagian identifikasi. identifikasi ya, betul, Pak. Kalau indikatornya nanti keberhasilannya seperti apa Pak Andre? Eh, Indikatornya nanti di mana saya sebagai coach bisa me, apa ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, yang Itu berbobot, nanti pertanyaan pertanyaannya. umpan baliknya kepada coaching. Ya. Jadi nanti indikator keberhasilannya Pak Andre akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Untuk supaya nanti mengidentifikasi. teridentifikasi kasusnya atau permasalahan atau hal yang ingin dikoncikan dengan dari Pak Hendra begitu ya. Ya, betul, Pak. Ya, Sip. kira cukup ya Pak Hendra ya, Mohon. Oke, tinggal siap. menunggu Pak Hendra saja mungkin nanti di teknis coachingnya. Oke, siapa Hendra? Assalamualaikum Pak Andre. Waalaikumsalam Pak Hendra. Mangga kalau buat Pak Hendra. Nah, Siapa? Terima kasih banyak. aduh, Aduh, mau apa ini mengganggu waktunya Pak? sama-sama maaf juga nih ruangannya belum dibereskan, masih acak-acakan. Pak Tidak Hendra, apa-apa Pak. bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, sesuai dengan apa yang kita obrolkan kemarin. Jadi pada kesempatan hari ini saya pengen bercerita nih Pak. Ada permasalahan di kelas saya Pak. Itu jadi ada satu anak di kelas saya itu dia datangnya itu terlambat terus Pak, terlambat dan pulangnya pun juga itu dijemputnya telat Pak. Jadi anak tersebut kalau siswa yang lain itu masuknya jam 7 tapi anak ini baru datang setengah 8 Pak. Oh, Gitu. Pulangnya pun juga sama oh gitu. pulangnya juga Yang sama. lain jam 12 sudah dijemput tapi ini anak ini harus nunggu dulu sejam 2 jam baru dijemput orang Oh, tuanya Pak. dijemput orang tuanya Gitu ya berarti. permasalahan yang saat Berarti hadapi. berarti ininya kasusnya itu anak sering terlambat ya, dan terlambat itu pastinya sangat, keterlambatan ke sekolah ya, pasti akan Betul, sangat mengganggu aktivitas kegiatan belajar mereka ya. Betul. betul sekali Pak. Nah Seperti ini itu. Pak, eh, kalau misalnya terlambat seperti itu sudah diadukan juga belum ke pihak-pihak yang ada di kelas ya, misal ke wali kelasnya atau guru BK, ada informasi-informasinya, informasi tambahan, atau harus ada tindakan seperti apa gitu. Jadi sejauh ini belum mengobrol dengan yang lain Pak, Ya. tetapi saya baru mengobrol dengan teman-teman yang lain Pak. Oh, teman-teman yang lain. Oh, Misalnya teman-teman teman sekelasnya sebayanya berarti ya. gitu.
teman sekelasnya gitu. Jadi saya menanyakan kepada mereka kenapa anak ini terlambat terus gitu. Seperti itu Pak. Kalau ke yang lainnya saya belum Pak, Kalau yang belum lainnya menanyakan. belum ya, berarti Oh, teman-teman aja. baru ke temennya saja. Hmm, Betul. nah ini Pak Hendra, itu kan di kelas itu kan ada untuk siswa ya, itu ada beberapa eh, sumber-sumber informasi ya Pak, sumber-sumber informasi. Kira-kira Bapak pernah mengobrol juga nggak dengan sumber-sumber informasi yang lain gitu kan, untuk mencari informasi kenapa anak itu terlambat gitu kan? Apakah atau dan eh, telat dijemput gitu, mungkin ada sumber informasi lain Pak? Ya. Kalau kemarin itu saya menanyakannya selain ke teman sekelasnya, saya pun juga menanyakan dulu ke anaknya. Tetapi anaknya ini lebih cenderung diam ya Pak ya, tidak mau bercerita gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya saya coba menanyakan kepada korlasnya Pak Oh, gitu. Saya koordinator menanyakan kelas. kelasnya itu koordinator kelasnya. Jadi menurut koordinator kelasnya ini bahwa anaknya memang udah semangat untuk pergi ke sekolah, Oh gitu. hanya saja terkendala oleh orang tuanya Pak. Jadi orang tuanya ini Telat bangun. sibuk bekerja. Oh, sibuk bekerja, bukan telat bangun ya Pak berarti. Jadi anaknya itu semangat Pak untuk sekolah gitu. Tapi karena menunggu dulu diantar oleh orang tuanya justru yang lama gitu, lama Oh, oke. untuk mempersiapkan bekerja gitu Pak. Betul betul. Sehingga pas anaknya mau diantar itu harus menunggu dua orang tuanya siap Pak. Be- Gitu. Jadi anaknya udah semangat tapi pas sampai sekolah karena datang terlambat akhirnya anak ini jadi murung Pak gitu. Karena terlambat terus. Seperti itu Pak. Oke, berarti ini ada faktor eksternal ya, tentang Betul Pak kondisi-kondisi di gitu. atas itu. Eh, Iya. berarti kalau misalnya ini Pak ya, kalau misalnya kondisi siswa ada yang tidak kita harapkan gitu kan, tidak sesuai, itu kan pasti ada beberapa faktor eksternal juga ya Pak, betul. Betul Pak, Nah, betul. untuk menselaraskan mungkin ya faktor-faktor eksternal itu, kalau misalnya itu dari informasi awal, eh, dari faktor orang tuanya ya. Nah, kira-kira Pak Hendra ada rencana nggak untuk bagaimana gitu supaya faktor eksternal tersebut bisa selaras lah dengan keinginan siswanya gitu. Baik. Jadi rencana saya itu karena lewat temannya sudah, lewat koordinasi sudah, tetapi hasilnya pun juga masih belum maksimal. Jadi rencana saya ke depan itu saya akan mengadakan home visit Pak. Gitu, saya akan mengadakan home visit. Nanti saya akan datang ke rumah si anak tersebut. Kemudian saya mengobrol Pak sama orang tuanya gitu supaya hal ini anak-anak kesiangan ini tidak terulang lagi gitu Pak. Oke, Itu mungkin rencana saya ke depan Pak. berarti Gitu. kira-kira bisa kapan tuh Pak diterapkannya itu rencana Bapak? Atau dan dengan siapa kira-kira nih lebih bagusnya Pak? Kayaknya dalam waktu dekat ini Pak ya, karena kasihan juga anaknya kalau terlambat terus Pak. Gitu, saya akan sesegera mungkin melakukan kegiatan ini dengan didampingi oleh wali kelasnya Pak gitu, supaya nanti ada Perhatian ya Pak ya. apa ditemani juga gitu sama wali kelasnya Pak. Seperti itu paling Pak. Iya, Itu betul. rencananya. Kalau dengan wali kelas pasti ada perhatian lebih ya mungkin ya dari orang tua. Betul itu. Jadi bukan saya aja yang merhatiin anaknya gitu, tapi wali kelasnya pun Harus juga mengetahui juga memperhatikan ya, anak. betul. Nah, Seperti berarti nanti Pak, hasil dari apa ya, observasi Bapak nanti ke home visit, nanti eh, ke rumahnya, nanti ini itu. kira-kira akan disampaikan juga kemana Pak kira-kira hasilnya Ya. dan kesepakatan? Jadi hasilnya nanti saya jelas pasti laporan dulu ke kepala sekolah Pak tentang terkait masalah ini. Kemudian nanti pun juga akan saya obrolkan juga dengan kelasnya supaya bahwa observasi ini sudah saya lakukan demi anaknya ini bisa lancar untuk Ke proses sekolah. pembelajaran. Luar biasa Betul. sekali Pak. Mohon. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa, masalah ini bisa terselesaikan dan terrecord dengan baik ya Pak ya. Amin, 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 amin. Mohon, Seperti itu paling Pak. mohon Ya. Bapak. Luar biasa sekali rencananya dan rencana aksinya ya.
rencana Ya, aksinya nanti untuk supaya anak kita bisa bersekolah dengan nyaman ya, bersekolah dengan nyaman dan betul. tepat waktu, mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik gitu ya. Nah, kira-kira Pak, eh, apa teh, bagaimana nih percakapan kita? Kira-kira sudah bisa Oh, iya. diaplikasikan ya nanti? Alhamdulillah Pak, dengan percakapan ini saya sudah pencerahan nih Pak. Aduh terima kasih banyak sudah membantu saya sharing ya Pak ya, sharing supaya saya pun juga tidak bingung nih Pak. Kalau kemarin saya bingung seperti apa nih Pak, tapi setelah ngobrol dengan Pak Andre luar biasa. Jadi saya punya rencana aksi ke depan harus seperti apa menghadapi permasalahan seperti ini. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak atas bantuan Bapak. Sami-sami Pak Hendra, mohon jangan bosan-bosan untuk datang ke ruangan ini ya Pak. Siap Pak, terima kasih. Bapak pun juga jangan bosan ya Pak kalau nanti saya datang lagi untuk buat cerita hal yang lainnya Pak. Ya, Gitu. siap Sekali lagi Pak, Pak, terima mohon. kasih banyak. Terima kasih Sami-sami banyak. Bapak, mohon. Eh, Baik, ada yang harus eh, disampaikan lagi nggak Pak kira-kira? nanti aja Pak kita ngobrol lagi hasilnya Pak ya, hasilnya Siap. seperti apa. Ya, Itu ke baik depan. Pak Hendra. Itu aja dulu Pak Mohon, sementara. mohon. Terima kasih banyak. Saya pamit ya Pak ya. Sami-sami. Mohon bangga Pak. Lagi. Ya. Mangga. Assalamualaikum Pak Andre. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, oke Pak. Ya sudah beres ya Mohon. coachingnya, tinggal kita ngobrol lagi, kita diskusi lagi tentang setelah coachingnya seperti apa. Yang pertama yang ingin ditanyakan ke Pak Andre itu, Pak Andre tadi menyebutkan bahwa yang ingin dikembangkannya itu diidentifikasi Pak Andre. Nah, upaya apa saja tadi yang telah Pak Andre lakukan supaya kompetensi di identifikasi bisa tercapai? Yang pertama ini ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan walaupun itu spontan. Jadi Ya, pertanyaan-pertanyaan yang memancing untuk ada umpan balik untuk menggali informasi-informasi yang lebih banyak gitu dari permasalahannya. Jadi nanti kalau misalnya informasi dari sebuah permasalahan itu sudah kita gali, sudah maksimal kita gali, nanti untuk rencana aksi dan tujuannya juga insya Allah akan lebih jelas ya, lebih fokus lagi untuk dijalankan. saya akan ini memberikan catatan ya dari semua rangkaian coaching tadi dengan Pak Hendra. Yang pertama Pak Andre, dari alur Tirta itu kan yang pertama itu ada tujuan, kemudian selanjutnya identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Dari catatan saya beberapa memang sudah sesuai dengan alur kita, terutama ketika Pak Andre menyampaikan di tahap identifikasi kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Andre kan diidentifikasi, itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, itu sudah sesuai disampaikan ke Pak Andre, ke Pak Hendra, supaya kasusnya itu lebih bisa teridentifikasi. Kemudian yang memberikan solusi juga tadi adalah Pak Hendra. Ya, Pak Hendra ketika Pak Andre menggali identifikasi, kemudian ada menyusul pertanyaan ke rencana aksi, itu sudah sesuai dengan alur kita, kemudian sudah sesuai dengan tahapan-tahapan di identifikasi, kemudian rencana aksi. Terakhir di tanggung jawab juga sudah sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir pertanyaan saya adalah apalagi kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Andre selain tadi di identifikasi? paling di bagian tanggung jawab ya Pak ya, di rangkaian akhir dari alur Tirta ya untuk tanggung Ya, jawab. Jadi memberikan pertanyaan-pertanyaan dari menyambungkan dari informasi yang ada yang sudah diidentifikasi, membuat pertanyaan-pertanyaan atau apa ya, menjalin komunikasinya supaya muncul umpan balik untuk mereka, untuk coach itu bisa rencana aksinya lebih tajam, lebih fokus lagi. Nah, paling nanti untuk kedepannya saya akan lebih fokus lagi ke bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik untuk supaya coach dalam
menjalankan rencana aksinya nanti. Itu paling Pak. Ada lagi yang ingin disampaikan, Andre? Eh, dalam praktek ini dengan Pak Hendra tadi percakapannya, ternyata bagian identifikasi itu yang paling intinya ya, yang paling inti dari sebuah permasalahan harus kita gali dulu informasinya sebanyak-banyaknya, sehingga nanti untuk rencana aksi dan tanggung jawabnya bisa lebih fokus lagi Pak. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan lagi untuk kegiatan kali ini. Lebih ini ya, lebih alhamdulillah dengan banyaknya berlatih coach seperti ini, insya Allah akan lebih baik lagi. Dengan banyaknya berlatih, tentu saja kita akan semakin lancar dalam coaching, dalam memberikan pertanyaan, kemudian alur kita gitu ya Pak Andre. Betul. Itu saja mungkin Pak Andre ya. Terima kasih Pak Bagus atas penilaian dan umpan baliknya tadi yang sudah saya lakukan dengan Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Andre. Mudah-mudahan kesempatan kita ini ada manfaatnya dan Amin. ada Ya, kebaikan terima untuk kasih. kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Andre baik. Gimana kabar Pak Andre? Alhamdulillah sama-sama baik Pak. Mohon. Nah, dalam kegiatan kali ini kan kita akan melakukan ini ya. Saya akan mengobservasi Bapak sebagai nanti coach. Nanti mudah-mudahan ada apa ya? Ada pengembangan-pengembangan yang kita bisa dapatkan ya Pak. Betul Pak. Ini Pak, untuk berjalannya coaching ini yang nanti Bapak akan jalankan dengan Pak TB ya, kira-kira poin-poin yang di Tirta tersebut kira-kira sudah dipahami kan Pak? Ada poin apa saja dan apa sajanya? Sudah Pak, untuk poin-poinnya sudah saya sampaikan kepada Pak Bagus Pak. Nanti hanya tinggal kita melaksanakan coaching aja Pak, seperti itu Pak. Berarti untuk di rubrik penilaiannya untuk coaching ini Bapak sudah bisa ya Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Sudah Pak, jadi untuk rubrik penilaiannya itu nanti saya dengan Pak TB itu tentang Tirta, kemudian tujuan, identifikasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Kemudian nanti akan ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab serta rencana aksi kedepannya seperti apa Pak. Itu nanti yang kita obrolkan gitu Pak, alurnya seperti itu. Terima kasih Pak Hendra. Berarti untuk siap ini ya, untuk fokus ya ke poin-poin tersebut. Insya Allah Pak, nanti saya akan coba ngobrol sama Pak Bagusnya sesuai dengan alur yang tadi saya sampaikan Pak, seperti itu. Dalam proses coach ini nanti kira-kira bagian Tirta yang mana nih yang lebih apa ya, yang menarik yang akan dikembangkan oleh Pak Hendra kira-kira? Hal yang akan saya kembangkan itu adalah tentang identifikasi ya Pak. Identifikasi betul, karena mungkin di poin itu yang dibutuhkan oleh Pak Bagus nih Pak. Gitu. Berarti di bagian identifikasi ya Pak? Iya betul Pak. Di identifikasi Pak. Kira-kira nih Pak, untuk ketercapaiannya identifikasi sebuah permasalahan dari coach itu kira-kira spesifiknya kira-kira bagaimana Pak untuk observasi yang proses identifikasi yang sangat bagus itu menurut Bapak? Oke, jadi tujuannya itu mengembangkan ingin si coach Pak Bagus ini nanti bisa menemukan solusi Pak dari masalah yang sedang dihadapi oleh Pak Bagus, dan Pak Bagus pun bisa menyimpulkan kemudian bisa merencanakan tindakan berikutnya Pak, gitu. Itu mungkin yang akan dikatakan capaiannya Pak. Seperti luar biasa. Berarti sudah fokus ya untuk ketercapaiannya, untuk yang ingin Bapak kembangkan nanti di kegiatan coach kali ini.
Ya Pak, sudah siap Pak. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar Pak. Amin, amin. Gitu. Oke. Bisa ke juga. Mohon silakan Pak Hendra untuk lanjut dengan Pak Tubagus sebagai coach, sebagai coach C, dan Pak Hendra sebagai coach ya. Mudah-mudahan lancar Baik dan Pak. ada beberapa indikator yang bisa Bapak kembangkan nanti di proses kali ini. Baik Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, Saya siap. permisi dulu. Saya mau izin dulu sama Pak Bagus Pak. Oke, terima Terima kasih. kasih Pak. Mohon bangga silakan lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam. Pak Bagus. Mangga Pak Bagus. Masuk. Aduh, Ya. maaf nih. Saya lagi beres-beres nih Pak. Oke. Oh, mengganggu ya Pak ya. Enggak juga Pak. Ini udah selesai dah Pak. Oke, udah selesai. Ada ini yang ingin disampaikan Bapak. Ya, gimana Pak Bagus? Permasalahannya gini, permasalahannya saya itu kan mengampu di 12 kelas gitu ya. Oke. Ketika pembelajaran, saya kan biasanya asesmen dulu menyebutkan tiga keunggulan siswa, terus 3 kelemahan siswa. Nah, biasanya menggunakan Google Form. Nah, setelah itu, setelah saya identifikasi, ternyata mereka itu kebanyakan kelemahannya itu di situ dituliskannya kurang percaya diri. Oke. Kurang percaya diri. Nah, seperti itu permasalahannya Pak Hendra. Jadi, Baik. ya. Baik, jadi tadi permasalahannya adalah ada beberapa anak ya Pak ya yang kurang percaya diri ya Pak ya. Pak Bagus, dari percakapan kita nanti nih, apa yang Pak Bagus harapkan Pak? Jadi yang saya harapkan di percakapan ini nanti Pak Hendra, saya bisa bagaimana sih supaya siswa itu lebih bisa percaya diri begitu di kelasnya, mereka bisa lebih bisa berbicara, kemudian bisa lebih percaya diri lah ketika pembelajaran gitu. Itu yang ingin Baik Pak Bagus, jadi nanti di akhir percakapan kita nanti Pak Bagus inginkan siswa lebih mengembangkan percaya dirinya Pak ya, gitu ya. Ya. Gitu. Baik Pak Bagus, saya ingin tahu dulu nih Pak Bagus, apa yang membuat siswa tersebut menjadi kurang percaya diri nih Pak? Secara detailnya seperti apa nih Pak? Kalau yang saya sudah lakukan Pak Andre, saya juga berusaha supaya siswa lebih percaya diri itu di pembelajaran ya, di perencanaan pembelajaran saya, kemudian di teknis pembelajaran. Saya biasanya lebih ke bagaimana memberi kesempatan siswa itu berbicara, misalnya bagi kelompok, kemudian ada presentasi, kemudian nanti digilir secara bergiliran, siswa mana yang jarang berbicara disuruh berbicara. Saya kan kebetulan di mengajar bahasa, kadang-kadang ketika misalnya membaca satu artikel atau satu wacana, saya suruh satu-satu untuk berbicara. Nah, dalam teknis pembelajaran itu seperti itu, supaya usaha saya dalam supaya siswa bisa lebih percaya diri dalam berbicara terutama. Baik Pak, jadi yang Pak Bagus lakukan itu adalah sudah di pembelajaran, kemudian perencanaannya Pak ya, membuat anak tersebut maju ke depan ya, untuk bisa mengembangkan percaya dirinya Pak ya, seperti itu. Gitu, Pak. Baik. Oke, setelah Bapak melakukan tindakan tersebut nih, apa yang terjadi terhadap anak-anak tersebut Pak? Jadi ketika sudah melaksanakan itu pembelajaran, kemudian di perencanaan pembelajaran, memang ada Pak Hendra, ada peningkatan di beberapa kelas, siswa lebih bisa ada perubahan lah, ada perubahan. Ketika misalnya dalam satu kelas saya amati siswa ini biasanya ini belum bisa berbicara nih di depan kelas gitu. Betul. Dia sudah bisa berbicara. Kemudian ketika diskusi juga
ada peningkatan gitu ketika pembelajaran dengan pola yang teknis pembelajaran yang saya gunakan seperti itu Pak Hendra. Oke. Dalam kegiatan tersebut Pak, apakah Bapak ada yang membantu mungkin Pak? Nah itu yang membantu itu Supaya belum ya Pak Hendra, tetapi mungkin rencana saya mungkin nanti Rencana berkolaborasi ya, rencananya mungkin berkolaborasi dengan guru lain. Saya akan menanyakan ke guru lain sebetulnya caranya bagaimana gitu supaya pembelajaran yang lebih baik untuk membuat siswa bisa lebih percaya diri. Kemudian nanti akan saya coba tanyakan ke guru BK. Di guru BK kami kan biasanya ada gaya belajar, sudah dikasih di gaya belajar tapi di kelas 10. Tapi yang kelas 11, kelas 12 itu kan belum. Nanti mungkin saya akan berbicara dengan guru BK, kemudian kolaborasi atau menanyakan ke guru lain supaya dalam pembelajaran itu bagaimana supaya siswa lebih bisa baik Pak Bagus, itu sangat bagus sekali Pak rencananya, luar biasa. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Oke, baik Pak Bagus, berdasarkan perbincangan tadi, rencana yang akan Pak Bagus lakukan adalah dengan kolaborasi apa ya dengan guru BK gitu ya untuk untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian untuk rencana Bapak kedepannya ini akan melakukan tindakan seperti apa Pak? Jadi yang pertama saya akan menanyakan ke guru lain bagaimana cara mengajar yang lebih efektif supaya siswa lebih bisa percaya diri. Kemudian yang kedua, saya akan konsultasi dengan guru BK, menanyakan latar belakang keluarganya, apakah ada faktor dari keluarganya atau faktor lain yang menyebabkan siswa tersebut kurang percaya diri. Ada 2 langkah mungkin Pak Bunda yang akan saya lakukan. Ya, jadi ada 2 langkah ya yang akan Bapak lakukan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Pak. Baik. Oke, kira-kira mulai akan melakukan tindakan tersebut kapan ya Pak mulainya Pak? Nah, yang akan saya coba lakukan nanti kolaborasi itu mungkin minggu depan Pak Hendra. Saya akan tanyakan minggu depan ya Pak ya? Minggu depan, kemudian hari minggu depannya juga saya akan ke guru BK untuk konsultasi identifikasi kelas. Tiap kelas ini faktornya apa sih siswa yang tidak kurang percaya diri ini. Kalau minggu depan saya akan coba ya. Minggu depan ya Pak ya? Oke, sangat menarik sekali Pak. Mudah-mudahan perbincangan ini saya sangat antusias nih Pak nih. Saya mau pengen nunggu minggu depan Pak hasilnya seperti apa. Saya doakan mudah-mudahan tindakan yang akan Bapak lakukan ke depan itu diberikan kelancaran ya Pak ya, supaya anaknya dapat tumbuh lagi kepercayaan dirinya dengan dibantu oleh guru BK dan juga yang lainnya. Begitu paling Pak. Terima kasih Pak Hendra atas ini ada pencerahan untuk saya, jadi ada 2 poin yang akan saya laksanakan, konsultasi ke guru BK, kemudian kolaborasi dengan guru lain supaya siswa saya terutama yang saya ampu bisa lebih percaya diri dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Hendra. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak, rencananya mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Hendra, cukup ya. Terima kasih pembicaraannya. Mudah-mudahan nanti dikabari lagi perkembangannya. Nanti saya ngobrol lagi dengan Pak Hendra. Ya. Siap, saya tunggu Pak ke depannya. Yang bosan-bosan ya Pak ya. Terima kasih Pak Hendra. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Baik Pak, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan mungkin ini hanya penguatan aja ya untuk Pak Hendra.
Dan untuk saya Siapa? juga ini untuk konfirmasi, eh, kira-kira yang sudah dilakukan saat coach tadi dengan Pak TB ya, kira-kira indikatornya Iya. tercapai atau belum, dan kira-kira tercapai atau sudah ya, apakah sudah Iya. tercapai atau belum menurut Pak Hendra. Terus kira-kira indikator yang ketercapaiannya di bagian mana gitu, mungkin untuk dikonfirmasi Bapak. Iya. Baik Pak Andre, jadi alhamdulillah tadi indikator yang direncanakan sejak awal itu sudah tercapai semuanya Pak ya, alhamdulillah. Dan Sama berarti. ya gitu udah sesuai. Kemudian Pak TB pun juga sudah eh, bisa mengambil kesimpulan dan juga sudah merencanakan nih aksi kedepannya seperti apa. Kemudian saya lakukan juga dari tahapan tilta, kemudian tanggung jawab, identifikasi, kemudian pertanyaan berbobot pun juga sudah saya sampaikan. Cuman hanya memang kedepannya saya masih perlu meningkatkan lagi Pak, perlu meningkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa merangsang supaya coachnya ini bisa terus mengeluarkan gitu ya ide-idenya gitu Pak. Seperti itu. Oke. Kemudian yang indikator yang tercapainya tentang identifikasi itu Pak Bagus sudah sangat luar biasa, yang nantinya akan kolaborasi dengan guru BK-nya Pak, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hendra. Berarti catatannya dan konfirmasi dengan Bapak ini sudah pas ini ya Pak. Tadi sudah melakukan Iya. ya, sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Terus dari beberapa daftar checklist yang saya eh, kerjakan juga, ini di alur tirtanya alhamdulillah sudah tercapai semua, dan sepertinya Iya, Pak. lebih bersifat berimbang ya, berimbang, dan Iya. antara tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya sudah baik sekali. Nah, ini yang terakhir Pak Hendra. Ya. Kira-kira tadi kan mengidentifikasi sudah sangat baik sekali ya. Menurut saya sudah sangat baik sekali, betul. Nah, terus kira-kira kompetensi apa nih kira-kira yang ingin Bapak Hendra kembangkan lagi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah identifikasi apa ya, identifikasi tentang kasus yang ada, jadi supaya nanti pun juga kita lebih memahami lagi Pak, jadi apa yang harus kita lakukan dari hasil identifikasi tersebut, seperti itu Pak. Berarti diidentifikasi ya, lebih difokuskan lagi ya Pak, betul? Betul Pak, gitu identifikasinya. Luar biasa sekali Pak Hendra. Terima kasih atas kegiatan kali ini. Mudah-mudahan kegiatan kita kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan manfaat yang sangat baik sekali. Ya. Terima kasih kepada Pak Hendra. Amin, amin, amin. Terima kasih juga Pak Bagus. Terima kasih Pak TB ya, sebagai ini ya, Terima kasih. informasi Ya. permasalahan yang sudah dijelaskan oleh Pak Hendra. Mungkin cukup Iya. untuk Iya. pertemuan dengan Pak Hendra, dan terima kasih pada Pak TB atas Iya. prakteknya yang tadi. Saya cukupkan dulu mungkin untuk kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Bagus, apa kabar hari ini? Pagi Pak Hendra, baik-baik. Pak Hendra apa kabar? Alhamdulillah Pak Bagus, alhamdulillah kabar saya baik Pak Bagus. Baik, Pak. Pak Hendra. Ya, gimana Pak Bagus? Nanti saya akan coaching dengan Pak Andre. Iya. Nah, hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Gitu. Oke, baik Pak Bagus. Nanti saat coaching, rubrik apa saja nih yang akan dijadikan penilaian saat coaching oleh Pak Bagus? Ya. Jadi dalam rubrik penilaian yang pertama itu di tujuan, kemudian di identifikasi permasalahan, kemudian ada di rencana aksi, dan di tanggung jawab.
begitu Pak Hendra. Oke, baik Pak Bagus. Kemudian nanti kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Bagus nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dalam coaching nanti dengan Pak Andre itu mengenai identifikasi, karena saya merasa di situ memang perlu dikembangkan untuk diri saya pribadi. Itu Pak Hendra. Oke, baik. Oke, jadi bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Yang ingin diobservasi nanti yang ingin ada feedback dari Pak Hendra itu adalah di bagian identifikasi tersebut. Jadi sejauh mana saya bisa mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang ada nanti disampaikan oleh Pak Andre. Oke, Gitu, jadi Pak. diidentifikasi apa ya yang akan Ya. dilakukan. Oke, baik. Kemudian indikator tercapaian dari tujuan pengembangannya yang diinginkan seperti apa? Indikatornya ketika saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, saya mampu memberikan pertanyaan yang spesifik kepada permasalahan nanti dengan ketika coaching dengan Pak Andre. Jadi poin pentingnya di pertanyaan yang berbobot begitu Pak Indra. Jadi nanti akan di pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Ya. Baik Pak Bagus, luar biasa. Mangga mungkin Pak Bagus bisa melanjutkan lagi untuk coachingnya sama Pak Andre. Ya. Mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya. Siap, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus. Waalaikumsalam Pak Andre. Silakan Pak Andre. Ya, terima kasih Pak. Boleh duduk di sini ya Pak? Iya, silakan duduk Pak Andre. Ini Pak, ada beberapa permasalahan sih, tapi ada maaf kalau misalnya mengganggu di sini. Ya, nggak apa-apa Pak Andre, tidak mengganggu, saya tidak ada jam. Yang diharapkan apa nih dari pertemuan kita ini oleh Pak Andre, apa yang kita diharapkan? Ini Pak, ada beberapa permasalahan di kelas 5 SD ini kan sudah melakukan tema 8 ya, tentang IPS, tentang pelajaran IPS. Nah, di sana saya kan terus terang guru kelas gitu, bukan guru IPS langsung gitu kan. Nah, sebetulnya ada beberapa permasalahan saya tuh pembelajaran di kelas 5A ini berbeda gitu dengan yang kelas 5 terdahulu dan di kelas 5B dan 5C gitu. Jadi di kelas 5A ini sepertinya daya tarik terhadap pembelajaran yang saya berikan itu agak kurang sekali gitu. Nah, ini yang mudah-mudahan ada bisa Bapak bisa bantu ini, kira-kira saya harus seperti apa gitu kan langkah-langkahnya. Ini mungkin mudah-mudahan bisa ada tujuannya sih, mudah-mudahan ada pencerahan Pak buat saya. Boleh diceritakan Pak Andre kondisinya seperti apa di kelasnya, kemudian bagaimana Pak Andre apakah sudah mempersiapkan dengan baik di perencanaan pembelajarannya, atau apakah Pak Andre sudah menggunakan speaking misalnya atau KSE misalnya, seperti itu. Boleh diceritakan kembali nggak Pak Andre? Oke Pak, untuk jadi di kelas itu untuk perencanaan awalnya saya itu biasa menggunakan proyektor, sudah pakai multimedia, terus sudah pakai animasi, tapi anak-anaknya sepertinya agak kurang tertarik juga, mungkin bosan atau apa gitu ya. Nah, untuk persiapannya itu terus dari rencana dari modul ajarnya juga sudah disesuaikan Pak, sudah pakai KSE juga sesuai dengan yang kemarin Bapak ajarkan di komunitas
di Iya. komunitas sekolah. Nah, sudah saya praktekkan juga, tapi KSE-nya berdampak. Nah, tapi nanti agak menurun lagi gitu ta untuk responnya itu. Nah, Iya. mudah-mudahan mungkin eh, apa itu saya juga begitu. Oke. Paling kalau misalnya untuk ini mah persiapan mah saya rasa sudah maksimal mungkin Mm. ya untuk yang sekarang mah gitu ya. Dari skala 1 sampai 10, menurut Pak Andre ini di pembelajaran dan perencanaan itu di skala berapa nih untuk mencapai tujuan tadi? Dari kalau misalnya pembelajaran ideal ya yang sudah Bapak ajarkan Hmm. di komunitas sepertinya masih di poin 6 lah Pak. Ada yang Hmm. belum bisa ini lagi gitu, seperti pembelajaran yang berdasarkan minat siswa juga Ya. dengan kegemaran dan yang lain-lain. Mungkin itu belum diaplikasikan Pak, mungkin di modul ajar saya yang di kelas itu nanti. Kegemaran siswa itu apa lagi Pak Andre? Yang di kelas 5 itu mereka gemar apa lagi? Kalau kelas Minat 5, kalau mereka gitu. ya betul, kalau kelas 5 itu, oh iya, kemarin itu emang sedang musim main kartu kuartet ya Pak ya, misalnya itu. Kartu kuartet apa itu? Ya, kayak kartu-kartu apa itu namanya tuh yang warna-warni itu, kayak Oh bukan iya iya. bukan Ya, kartu remi, kartu Uno ya itu ya. ya, Nah, itu ya. yang seperti itu. Nah, sedang itu terus anak-anaknya juga aktif, sering keluar bersepeda dan yang lain-lain pada Hmm. saat jam istirahat itu seperti itu. Kegemarannya bersepeda keluar gitu ya. Betul. Kemudian tadi ada kartu. Tapi kartu menarik Pak Andre. Apakah mungkin tidak bisa diintegrasikan atau mungkin bisa dijadikan eh, media pembelajaran atau diaplikasikan di media pembelajaran? Mungkin tidak Pak Andre? Sepertinya bisa memungkinkan Pak ya. Hmm. Bentar. Oh, berarti pembelajarannya bisa juga ya dengan kegemaran bermain kartu tersebut ya. Ya, Hmm, jadi pembelajaran eh, bisa dikaitkan dengan kegemaran mereka kegemaran tadi. mereka ya Menurut berarti. Pak Andre, menurut Pak Andre bisa tidak kira-kira menurut Pak Andre bisa diaplikasikan di pembelajaran kegemaran mereka itu? Bisa pastinya ya Pak ya. Berarti saya nanti membuat kartunya itu yang gambar-gambar ini ya, gambar-gambar rumah adat dan daerahnya bisa ya di Ya, dicocok-cocokkan, berarti ya bisa betul. Nah, ya. sepertinya itu sangat menarik Pak. Jadi ide-ide yang sangat bagus tuh. Langkahnya bagaimana Pak Andre? Eh, Ya bisa diaplikasikan langkahnya. Diaplikasikan itu ya berarti ya saya Hmm. harus membuat kartunya dulu, berarti di print nanti, Hmm. terus nanti saya akan coba juga, akan dicoba dulu ya Ya, dengan rekan-rekan juga dipraktekkan paling Pak. bagus itu. Itu ide yang sangat baik. Iya ide betul. Terus Coba diintegrasikan dari kegemaran kartu di pembelajaran. Makanya tadi Pak Andre sudah disebutkan langkahnya akan membuat kartu-kartu itu dengan diintegrasikan dengan pembelajaran. pembelajaran. Jadi nanti hasilnya akan diteruskan ke siapa nih? Mungkin ini lebih judulnya ke ini ya Pak, pembelajaran yang menyenangkan di kelas gitu ya. Ya, Ya, di modul ajarnya itu bisa diaplikasikan gitu. Paling nanti untuk hasilnya akan saya, oh iya ini bisa diaplikasikan di platform Merdeka Mengajar juga ya Pak ya, untuk ini ya. bisa diupload juga, betul, bisa diupload, dan insya Allah nanti hasilnya akan saya diskusikan juga di komunitas kelas juga dengan Ya, guru kelas 5 yang lain. ya. Mudah-mudahan nanti ada timbal balik juga, nanti ada masukan-masukan lain untuk permainan yang menarik menggunakan kartu ini Pak. Iya.
mudah-mudahan gitu ya ada manfaatnya. Pak Andre, Ya, silakan ada yang disimpulkan dari pembicaraan ini. eh, berarti saya akan ini Pak, membuat sebuah pembelajaran yang lebih menarik lagi untuk siswa. Mudah-mudahan bisa mendapatkan respon ya yang baik dari Iya, siswanya, sehingga pembelajaran di kelas kita untuk yang tema 8 ini lebih lebih bisa tercapai Pak. gimana Pak Andre? Cukup ya? Alhamdulillah Pak, saya Iya, jadi semangat, langsung mau ini mendesain kartunya langsung. ya, alhamdulillah, Iya. alhamdulillah. Wah, Eh, Sepertinya, wah terima kasih banyak Pak sudah bisa memberikan pencerahan kepada saya Pak. iya, sama-sama Pak Andre. Mudah-mudahan pembicaraan ini ada manfaatnya untuk Amin. kita semua. Iya, iya. Terima kasih Bapak. Mungkin itu Terima kasih. dulu. Nanti kalau misalnya ada temuan lain atau permasalahan, mungkin saya akan menghubungi Bapak lagi ya. Terima kasih Pak Baik, baik, atas. baik. Ya, jangan ragu-ragu kalau misalnya ada yang ingin disampaikan nanti. Nanti saya juga ingin mendengar kabar Pak Ade setelah membuat media pembelajaran yang Ini. menarik, kemudian sudah disampaikan ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih Pak Andre. Terima Ya. kasih Pak. Iya, Terus semoga saya permisi dulu ya Pak. iya, ya, silakan Pak Andre. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Pak Bagus. Ya, Gimana Pak Bagus? sudah beres, sudah beres. Beres Alhamdulillah. tadi alhamdulillah sudah coaching dengan Pak Andre. Beliau menyampaikan beberapa permasalahannya di kelasnya, terutama soal media pembelajaran yang menarik gitu-gitu, Pak Hendra. Baik Pak Bagus, saya pun juga tadi sudah mengamati percakapan coaching yang sudah Pak Bagus lakukan dengan coachingnya Pak Andre ya Pak ya. Iya, dengan Pak Andre. Oke, seperti yang sudah saya lihat bahwa tadi juga saya melihat Pak Bagus sudah fokus ya pada coachingnya dengan cara mendengarkan dengan baik, tidak mengerjakan hal lain ya Pak ya, sama Iya, melakukan percakapan dan betul. mendorong coachnya untuk menemukan solusi masalah yang dihadapi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan kepada coach. Pak Bagus sudah melakukan percakapan coaching dengan sangat bagus sekali Pak, sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Hendra. Ya, Baik Pak, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan Pak? tadi yang saya lakukan itu memang agak ini ya, memang harus banyak berlatih betul dalam coaching ini. Tadi yang sudah saya upayakan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya situasi kelasnya Betul. Pak Andre itu lebih teridentifikasi, misalnya kegeremaran siswanya apa, kemudian persiapan Pak Andre ketika akan melaksanakan pembelajaran itu bagaimana. Itu Pak yang sudah saya lakukan, jadi berusaha untuk mengidentifikasi masalahnya gitu. Oke, jadi Bapak memang sudah melakukan identifikasi apa ya? Iya, Yang luar biasa, bagus sekali Pak. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang Pak Bagus inginkan yang Pak Bagus ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Gitu. tadi itu sebetulnya di rencana aksi ya Pak, tapi sebetulnya di identifikasi permasalahan juga mungkin ada beberapa yang harus dilatih, Mhm. dan yang memberikan pertanyaan-pertanyaan identifikasi yang lebih baik lagi. Tapi yang ingin dicapai selain itu yaitu di kompetensi mengenai rencana aksi dalam alur tirta itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan Pak. Yang ingin dikembangkan lagi adalah rencana aksinya. Siap, luar biasa sekali Pak. Rencana aksi apa ya nanti yang akan dikembangkan ya Pak ya? Ya, Oke, luar biasa sekali Pak. Pak Hendra, ya hatur nuhun Pak Hendra, terima kasih sudah memberikan feedback kepada saya. Terima kasih. Kemudian nanti Pak Hendra, Pak
Andre juga bisa kompetensinya lebih baik lagi. Amin amin amin. Terima Ya. kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Luar biasa. Mudahan Pak Bagus pun juga melaksanakan sebagai coach bisa lebih meningkat lagi Pak. Iya. Lebih semangat lagi ya Pak ya. Amin. Ya. Baik, nah, gitu aja Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Pak.